Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Saya harap kita semua dalam kondisi baik, sehat, dan luar biasa ya. Kembali lagi bersama saya Roza di materi matematika ekonomi. Oke, bagaimana video-video saya sebelumnya? Saya harap bermanfaat bagi kita semua ya. Jangan lupa di subscribe link YouTube ini, di komen, dan di share. Nah, oke, sekarang kita akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu fungsi diferensial. Nah, tingkat perubahan atau quotient diferensi dan derivatif. Jika fungsi y sama dengan fx dan terdapat tambahan variabel bebas x sebesar delta x, maka fungsinya menjadi y sama dengan fx, y tambah delta y sama dengan f dikali x tambah delta x. Delta y sama dengan f dikali x tambah delta x dikurang y. Delta y sama dengan f dikali x tambah delta x dikurang fx. Nah, ini bagian dari persamaan pertama. Selanjutnya, delta x adalah tambahan x, sedangkan delta y adalah tambahan y. Nah, akibat adanya tambahan x, jadi delta y timbul karena adanya delta x. Nah, apabila pada persamaan pertama tadi, ruas kiri dan ruas kanannya itu sama-sama kita bagi dengan delta x, maka persamaannya menjadi seperti di bawah ini. Nah, delta y per delta x sama dengan f dikali x tambah delta x dikurang fx sama dengan dibagi delta x. Oke, bentuk delta y per delta x inilah yang kita sebut sebagai hasil bagi perbedaan, atau bahasa matematikanya adalah quotient difference, bahasa Inggrisnya difference quotient. Nah, ini mencerminkan tingkat perubahan rata-rata variabel predikat y terhadap perubahan variabel bebas x. Nah, proses penurunan fungsi disebut juga dengan proses diferensiasi, atau kita bilang turunan ya. Nah, merupakan penentuan limit suatu koefisien diferensi, yang artinya delta x-nya itu sangat kecil. Nah, hasil proses diferensiasi ini dinamakan turunan atau derivatif. Nah, jika y sama dengan fx, maka koefisien diferensinya menjadi delta y dibagi delta x sama dengan f dikali x tambah delta x kurang fx dibagi delta x. Nah, kita masukkan dengan limit. Nah, jika ada limit fungsi delta y dibagi delta x menuju 0, maka sama dengan limit fx tambah delta x dikurang fx bagi delta x menuju 0. Nah, penotasian dari sebuah diferensial ya. Nah, cara penotasian dari turunan suatu fungsi dapat dilakukan dengan beberapa macam. Nah, yang pertama bisa seperti ini. Limit delta x, limit dari fungsi delta y per delta x di mana menuju 0. Nah, delta x sangat kecil, sama dengan delta y per delta x. Bisa juga dengan mencari y aksen, atau sama dengan f aksen x ya, atau sama dengan y x sama dengan fxx ya, atau yang lebih umum yang paling umum digunakan dy per dx, atau bisa juga dengan dfx per dx. Nah, quotient diferensi delta y per delta x atau slope itu sama dengan lereng dari garis kurva y sama dengan fx. Oke, yang berikutnya adalah beberapa aturan diferensiasi ya, aturan tata cara atau sifat-sifat dari diferensiasi. Nah, lebih kurang ada 20 aturan diferensiasi, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Nah, kita bahas dari yang pertama, yaitu diferensiasi konstanta. Nah, jika y sama dengan k, di mana k adalah konstanta, maka dy per dx itu sama dengan 0.
contohnya Y sama dengan 5. Berarti dy per dx-nya sama dengan 0. Oke, yang kedua, diferensiasi fungsi pangkat. Jika Y sama dengan X pangkat N, di mana N adalah konstanta, maka dy per dx sama dengan Nx pangkat N kurang 1. Contoh, Y sama dengan X pangkat 3, maka dy per dx-nya sama dengan 3-nya turun ke depan, 3x. Nah, 3-nya dikurang 1, jadi 2. Jadi hasilnya Y sama dengan X pangkat 3 sama dengan 3x pangkat 2. Yang ketiga, diferensiasi perkalian konstanta dengan fungsi. Nah, jika Y sama dengan K kali V, di mana V-nya itu adalah sebuah fungsi dari Hx, maka dy per dx-nya adalah K kali dv per dx. Jadi K-nya tetap, terus turunan dari fungsi V. Nah, contohnya misalnya Y sama dengan 5x pangkat 3. Ya, 5-nya adalah K, X pangkat 3 adalah V. Maka dy per dx-nya adalah 5 kali 3x kuadrat. Ya, sama dengan 5x kuadrat. Yang keempat, diferensiasi pembagian konstanta dengan fungsi. Jika Y sama dengan K per V, di mana V sama dengan fungsi dari Hx, maka dy per dx-nya adalah K kali dv per dx per V kuadrat. Ya, K per V. Dan V-nya itu adalah fungsi dari Hx. Jadi, dy per dx-nya negatif K dv per dx dibagi V kuadrat. Contoh, Y sama dengan 5 per X pangkat 3. Nah, Y sama dengan K per V. Berarti K-nya 5, V-nya adalah X pangkat 3. Nah, jadi K dv per dx, K-nya itu 5. dy per dx-nya K-nya itu 5, ini dia. Terus dv per dx-nya ini berarti turunan dari V. Jadi X pangkat 3 berarti 3x kuadrat. 5 kali 3x kuadrat dibagi V kuadrat. V-nya tadi adalah X pangkat 3. Maka V kuadrat berarti X pangkat 3 pangkat 2. Jadi hasilnya 5 kali 3, 15x kuadrat dibagi X pangkat 6. Nah, jadi hasilnya negatif. Negatifnya tadi ketinggalan ya. Negatif 15x kuadrat per X pangkat 6. Oke, cukup jelas ya. Nah, perhatikan lagi baik-baik atau diulang videonya. Nah, selanjutnya untuk yang kelima. Yang kelima, diferensiasi penjumlahan atau pengurangan fungsi. Nah, jika Y sama dengan U tambah kurang V, di mana U adalah fungsi dari Gx dan V adalah fungsi dari Hx, masing-masing fungsi. Maka turunannya atau dy per dx sama dengan du per dx tambah dv per dx. Turunan dari u dan turunan dari v. Nah, contoh, misalnya Y sama dengan 4x kuadrat tambah x pangkat 3. U-nya adalah 4x kuadrat, v-nya adalah x pangkat 3. Nah, turunan dari 4x kuadrat adalah 8x. Turunan dari x pangkat 3, x-nya adalah 3x pangkat 2. Maka turunan dari Y sama dengan 4x kuadrat tambah x pangkat 3 atau dy per dx sama dengan du per dx tambah dv per dx sama dengan 8x tambah 3x pangkat 2. Oke, cukup paham ya. Nah, yang berikutnya adalah yang keenam, diferensiasi perkalian fungsi. Jika Y sama dengan UV, di mana U sama dengan Gx dan V sama dengan Ax, maka dy per dx sama dengan U kali dv per dx tambah V kali du per dx. Contoh, Y sama dengan 4x kuadrat kali x pangkat 3. Berarti U-nya adalah 4x kuadrat, V-nya adalah x pangkat 3. Nah, berarti turunannya dy per dx sama dengan U kali dv per dx tambah V kali du per dx. U-nya tadi adalah 4x pangkat 2. 4x pangkat 2. Nah, dv per dx berarti turunan dari V, x pangkat 3. Turunan x pangkat 3 adalah 3x kuadrat. Ya, ditambah
V-nya tadi X pangkat 3. Nah, X pangkat 3 dikali DU per DX, turunan dari U, turunan dari 4X kuadrat, berarti 8X. Maka hasilnya 4 kali 3, 12. X kuadrat kali X kuadrat, X pangkat 4. 12 X pangkat 4 tambah X pangkat 3 tambah 8X, berarti 8X pangkat 4. 12X pangkat 4 tambah 8X pangkat 4 sama dengan 20X pangkat 4. Oke, paham ya dari sini? Nah, selanjutnya yang ketujuh, diferensiasi pembagian fungsi. Jika Y sama dengan U per V, di mana U adalah fungsi dari Gx dan V adalah fungsi dari X, dari Hx. Maka turunannya atau dy per dx sama dengan, nah ikutin, perhatikan baik-baik. Nah, V-nya dulu ya, Y sama dengan U per V tadi. Nah, berarti ininya V-nya dulu, V kali du per dx. V dikali turunan U, du per dx dikurang U dikali dv per dx, turunan V, bagi V kuadrat. Nah, ya paham, saya masukin contoh. Ada Y sama dengan 4X pangkat 2 per X pangkat 3. Berarti 4X pangkat 2-nya adalah U, X pangkat 3 adalah V. Nah, maka dy per dx sama dengan V kali du per dx kurang U kali dv per dx per V kuadrat. V-nya berarti yang bawah, X pangkat 3. X pangkat 3 kali du per dx. Berarti turunan dari U, 4X kuadrat. 4X kuadrat turunannya 8X. Berarti X pangkat 3 kali 8X. Kurang U-nya berarti 4X kuadrat. Dikali dv per dx turunan V-nya X pangkat 3. Turunannya berarti 3X kuadrat. Maka 4X kuadrat kali 3X kuadrat. Dibagi V kuadrat. V-nya tadi adalah X pangkat 3. X pangkat 3 kuadrat. Nah, ini dia hasilnya. Pangkat 3 dikali 8X dikurang 4X kuadrat kali 3X kuadrat dibagi X pangkat 3 kali 2. Oke, hasilnya jadi 8X kali X pangkat 3, 8X pangkat 4. Kurang 4X kuadrat kali 3X pangkat 2, berarti 4 kali 3, 12. X kuadrat kali X kuadrat, X pangkat 4. Jadi 4X pangkat 4 kurang 12X pangkat 4. Dibagi X pangkat 3 kuadrat adalah X pangkat 6. Nah, 8X pangkat 4 kurang 12X pangkat 4 adalah min 4X pangkat 4 bagi X pangkat 6. Nah, ini kita bisa hilangkan X pangkat 4-nya, berarti X pangkat 6-nya jadi 2. Jadi hasilnya min 4 per X pangkat 2. Nah, X pangkat 2 ini sama dengan X minus 2. Nah, jadi hasilnya sama dengan min 4X pangkat minus 2. Oke, paham ya? Ini sih yang ketujuh. Nah, selanjutnya yang ke-8. Yang ke-8 adalah diferensiasi fungsi komposit. Jika Y sama dengan FU, sedangkan U sama dengan GX, dengan bentuk lain Y sama dengan F kali GX. Nah, maka turunannya atau dy per dx-nya sama dengan dy per du dikali du per dx. Contoh ya, jika Y sama dengan 4X pangkat 3 tambah 5 kuadrat. Nah, kita misalkan bahwa tadi kan Y sama dengan FU, berarti fungsi U 4X pangkat 3 tambah 5 ini adalah U, jadi U sama dengan 4X pangkat 3 tambah 5. Jadi Y-nya adalah U kuadrat, karena kan 4X pangkat 3 tambah 5 kuadrat. Y sama dengan U kuadrat. Nah, kita cari dulu du per dx-nya. Du per dx-nya tadi U-nya kan 4X pangkat 3 tambah 5, berarti du per dx-nya 4 kali 12X kuadrat. Nah, sedangkan dy per du, U-nya kan tadi U kuadrat, berarti dy per du adalah 2U. Nah, jadi turunannya dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Du per dx sama dengan 12X kuadrat, dy per du sama dengan 2U. Jadi dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx sama dengan 2U dikali 12X kuadrat. Sama dengan 2 kali 4X pangkat 3 tambah 5 dikali 12X kuadrat. Ya.
sama dengan 96x pangkat 5 tambah 120x kuadrat. Selesainya. Oke, cukup jelas ya. Nah, selanjutnya yang ke-9. Yang ke-9 adalah diferensiasi fungsi berpangkat. Jika Y sama dengan U pangkat N, di mana U sama dengan Gx, dan N adalah konstanta, maka dy per dx sama dengan N kali U pangkat N kurang 1 kali du per dx. Contohnya, Y sama dengan 4x pangkat 3 tambah 5 kuadrat. Ya. Nah, misalnya U-nya tadi sama dengan 4x pangkat 3 tambah 5. Maka du per dx-nya berarti 12x. dy per dx-nya sama dengan N kali U ke pangkat N kurang 1 dikali du per dx. Nah, N-nya tadi adalah 2 kali U-nya adalah 4x kuadrat, 4x pangkat 3 tambah 5, 2 kali 4x pangkat 3 tambah 5, dikali du per dx. du per dx-nya adalah 12x kuadrat. Maka hasilnya adalah 96x pangkat 5 tambah 120x kuadrat. Oke, jadi yang nomor 8, diferensiasi fungsi komposit sama diferensiasi fungsi berpangkat hasil sama, ya. Hasilnya cara pengertiannya berbeda, tetapi nanti hasilnya sama. Oke, yang berikutnya ke-10 adalah diferensiasi fungsi dari logaritma. Nah, jika Y sama dengan A log X, maka turunannya dy per dx sama dengan 1 per X ln A. Contoh, jika Y sama dengan 5 log 2, maka turunannya dy per dx sama dengan 1 per X ln A, sama dengan 1 per 2 ln 5. Ya, yang nomor 11 adalah diferensiasi fungsi komposit logaritmik. Nah, jika Y sama dengan A log U, di mana U adalah fungsi dari Gx, maka turunannya atau dy per dx sama dengan A log E per U dikali turunan du per dx. Nah, contoh, jika Y sama dengan log dari X kurang 3 per X tambah 2, berarti U-nya adalah X kurang 3 per X tambah 2, maka turunan dari du per dx berarti X tambah 2 dikurang X kurang 3 per X tambah 2 pangkat 2 sama dengan 5 per X tambah 2 pangkat 2. Nah, turunan dari dy per dx-nya tadi A log E per U kali du per dx. Berarti log E per X kurang 3 dibagi X tambah 2 dikali 5 per X tambah 2 kuadrat. Hasilnya 5 log E dibagi X kurang 3 kali X tambah 2. Jadi hasilnya 5 log E dibagi X kuadrat dikurang X dikurang 6. Nah, ini tadi X kurang 3 per X tambah 2 turunannya nanti kita lihat dari fungsi persamaan, turunan dari bagi ya, yang nomor yang ini ya, Y sama dengan 4x kurang 3, yang nomor 7. Nah, yang ini tadi dari yang nomor 7. Oke, jadi biar paham ini turunannya yang mana gitu ya. Ini dari yang nomor 7 tadi. Nah, selanjutnya yang ke-12, diferensiasi fungsi komposit logaritmik berpangkat. Nah, jika Y sama dengan A log U pangkat N, di mana U adalah G, fungsi dari Gx, dan N adalah konstanta. Nah, maka turunannya dy per dx sama dengan dy per du dikali A log E per U dikali du per dx. Nah, contoh, misalnya Y sama dengan log 5x kuadrat pangkat 3. Berarti U-nya 5x kuadrat, N-nya adalah 3. Contoh, U sama dengan 5x kuadrat, maka du per dx-nya adalah 10x.
Nah, dy per dx-nya sama dengan 3 kali log 5x kuadrat. Ya, y-nya kan sama dengan log 5x kuadrat. Berarti dy per dx-nya sama dengan dy per du. Berarti turunan dari log 5x kuadrat pangkat 3 adalah 3 log 5x kuadrat dikali log e per 5x kuadrat per u dikali du per dx. Du per dx-nya tadi 5x kuadrat 10x. Nah, jadi hasilnya 30x kali log 5x kuadrat pangkat 2 kali log e per 5x kuadrat sama dengan 6 per x log 5x kuadrat pangkat 2 kali log e. Oke ya. Selanjutnya yang nomor 13, diferensiasi fungsi logaritmik Napier. Nah, jika y sama dengan ln x, maka dy per dx sama dengan 1 per x. Nah, contohnya, jika y sama dengan ln 5, maka dy per dx-nya sama dengan 1 per x, sama dengan 1/5. Yang 14, diferensiasi fungsi komposit logaritmik Napier. Jika y sama dengan ln u, di mana u adalah fungsi dari gx, maka turunannya dy per dx sama dengan 1 per u dikali du per dx. Contoh, y sama dengan ln x kurang 3 per x tambah 2. Misalkan u sama dengan x kurang 3 per x tambah 2, di mana du per dx sama dengan 5 per x tambah 2 kuadrat. Ya, nah ini tadi turunannya bisa dilihat yang di nomor 7 tadi ya. Nah, kemudian dy per dx sama dengan 1 per u kali du per dx. U-nya tadi x kurang 3 per x tambah 2. 1 per u sama dengan dibalik jadi x tambah 2 per x kurang 3 dikali du per dx. Du per dx-nya 5 per x tambah 2 kuadrat. Maka hasilnya adalah 5 per x kuadrat kurang x kurang 6. Oke, paham ya sampai di sini. Nah, kita lanjutkan lagi. Di nomor 15, diferensiasi fungsi komposit logaritmik Napier berpangkat. Makin tambah kompleks ya. Nah, jika y sama dengan ln u pangkat n, di mana u adalah fungsi dari gx dan n adalah konstanta, maka turunannya dy per dx sama dengan dy per du dikali 1 per u dikali du per dx. Contoh, y sama dengan ln 5x kuadrat pangkat 3. Misalkan u-nya adalah 5x kuadrat. Nah, maka du per dx-nya adalah 10x. Maka dy per dx-nya tadi 3 kali ln 5x kuadrat pangkat 2 dikali 1 per u, 1 per 5x kuadrat dikali du per dx 10x sama dengan 6 per x dikali ln 5x kuadrat pangkat 2. Ya. Oke, yang ke-16 adalah diferensiasi fungsi eksponensial. Nah, jika y sama dengan a pangkat x, di mana a adalah konstanta, maka turunannya dy per dx sama dengan a pangkat x ln a. Nah, contoh, y sama dengan 5x, maka dy per dx sama dengan a pangkat x ln a sama dengan 5 pangkat x ln 5. Dalam hal y-nya sama dengan e pangkat x, maka turunannya dy per dx sama dengan e pangkat x juga. Sebab ln dari e itu sama dengan 1, gitu ya. Oke, yang berikutnya nomor 17, diferensiasi fungsi komposit eksponensial. Nah, jika y sama dengan a pangkat u, di mana u adalah fungsi dari gx, maka turunannya dy per dx sama dengan a pangkat u ln a dari du per dx. Contoh, y sama dengan 9 pangkat 3x kuadrat kurang 4. Nah, misalkan u-nya adalah 3x kuadrat kurang 4, maka turunan dari du per dx adalah 6x. Nah, turunan dari y sama dengan 9 kali a pangkat 3x kuadrat kurang 4, dy per dx sama dengan a pangkat u ln a du per dx. A pangkat u-nya berarti 9 kali 3x kuadrat kurang 4 dikali ln a dan 9 dikali du per dx 6x. Maka hasilnya adalah 6x kali 9 pangkat 3x kuadrat kurang 4 ln 9.
Nah, untuk kasus khusus, dalam hal Y sama dengan E pangkat U, maka dy per dx-nya adalah E pangkat U dikali du per dx. Nah, selanjutnya yang nomor 18, diferensiasi fungsi kompleks. Nah, jika Y sama dengan U pangkat V, di mana U adalah fungsi Gx dan V adalah fungsi Hx, dua-dua fungsi, maka dy per dx sama dengan V kali U pangkat V kurang 1 dikali du per dx ditambah U pangkat V dikali ln U dikali dv per dx. Wah, panjang ya. Nah, contoh misalnya Y sama dengan 4x pangkat X pangkat 3. Berarti U-nya adalah 4x dan V-nya adalah X pangkat 3. Misalkan U-nya sama dengan 4x, berarti turunan dari U du per dx adalah 4. Sedangkan V-nya X pangkat 3, berarti turunan dari V-nya adalah dv per dx sama dengan 3x kuadrat. Nah, kembali ke rumus, dy per dx sama dengan V kali U kali V kurang 1. Nah, V kali U, V-nya tadi adalah 4x pangkat 3. U-nya adalah 4x, berarti X pangkat 3 kali 4x. Pangkat V kurang 1, V-nya adalah X pangkat 3 kurang 1, berarti X pangkat 3 kurang 1. Dikali du per dx, du per dx-nya adalah 4. Di sini tadi, dx-nya 4. Ditambah U pangkat V, U-nya adalah 4x, pangkat V, pangkat X pangkat 3. Dikali ln U, ln U-nya adalah 4x, berarti ln 4x, dikali dv per dx, turunan dari V. Turunan dari V adalah tadi 3x kuadrat, maka 4x kali 3x kuadrat. Jadi hasilnya 16x pangkat X pangkat 3 tambah 2 tambah 12 kali X pangkat 3 tambah 2 kali ln 4x. Maka jadinya hasilnya sama dengan 4x kali X pangkat 3 tambah 2 dikali 4 tambah 3 ln kali 4x. Oke. Nah, selanjutnya yang nomor 19 adalah diferensiasi fungsi balikan. Jika Y sama dengan fx dan X sama dengan gy adalah fungsi-fungsi yang sering saling berbalikan atau inverse function, maka dy per dx sama dengan 1 per dy per dx. Contoh, X sama dengan 5y tambah 0,5y pangkat 4. Maka dy per dx-nya sama dengan 5 tambah 2y pangkat 3. Berarti dy per dx-nya sama dengan 1 per dy per dx, 1 per 5 tambah 2y pangkat 3. Oke. Yang terakhir adalah diferensiasi implisit. Nah, jika f, x, y sama dengan 0 merupakan fungsi implisit sejati dan tidak mungkin dieksplisitkan, maka dy per dx dapat diperoleh dengan mendiferensiasikan suku demi suku dan dengan menganggap y sebagai fungsi dari x. Contoh, 4xy kuadrat kurang x pangkat 2 tambah 2y sama dengan 0. Tentukanlah dy per dx-nya. Maka 4xy kuadrat jadi 4 kali 2 8, 8xy dy per dx tambah 4y kuadrat dikurang 2x ya, tambah 4y kuadrat. Nah, dikurang 2x tambah 2 dy per dx. Oke, sama dengan 0. Hasilnya 8xy tambah 2 kali dy per dx sama dengan 2x kurang 4y kuadrat. Nah, dy per dx-nya sama dengan 2x kurang 4y kuadrat per 8xy tambah 2 sama dengan x kurang 2y kuadrat dibagi 4xy tambah 1. Oke, sekian penjelasan dari materi-materi diferensial. Semoga bisa kalian pahami dan mudah dimengerti. Nah, untuk lebih memperkuat pemahaman, jadi kita harus banyak mengerjakan soal-soal yang lain tentang diferensial. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran tentang diferensial. Silahkan komentar kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan. Jangan lupa kalian klik subscribe,
diklik loncengnya, dan di-share jika ini bermanfaat buat kalian. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video pembelajaran matematika ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.